wa'lam, ketahuilah, annaha, sesungguhnya, la tuzanu a'malul qulubi, tidaklah ditimbang amal-amal hati, amalan-amalan hati, bi a'malil jawarihi, dengan amal-amal fisik, amal-amal anggota badan, fil khairi wasyarri, di dalam kebaikan dan juga keburukan, illa wa turjahu a'malul qulubi, kecuali melainkan akan dimenangi, akan diungguli oleh amalan-amalan hati. Rajhanan bayyinan, dengan keunggulan yang sangat jelas, ala a'malil jawarihi, ke atas amalan-amalan fisik. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan kasiratan, bahkan perbedaannya antara amalan hati dan amalan fisik itu sangat jauh. Amalan hati itu lebih diungguli dengan keunggulan yang sangat jauh berbeda dibandingkan amalan-amalan fisik. Nah, sekarang apa amalan hati, apa amalan fisik itu? Jadi Imam Haddad ini ingin menyampaikan kepada kita, ada yang lebih penting, yang lebih perlu untuk kita perhatikan. Ketika kita sedang beramal, maka ada yang lebih kita penting perlu pikirkan melebihi daripada amalan kita itu sendiri, yaitu hati kita. Jadi amalan fisik itu contohnya adalah sholat, itu amalan fisik itu namanya. Amalan fisik itu namanya contohnya sedekah, itu amalan fisik tuh. Apalagi contohnya zikir, baca Quran, itu amalan-amalan fisik. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada amalan itu, yaitu amalan hati itu. Amalan hati itu contohnya apa? Contohnya ikhlas. Contohnya apa? Contohnya husnuzan, baik kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya amalan hati. Amalan hati apa? Tidak riya. Amalan hati apa? Saling memaafkan satu sama lain, memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Itu juga termasuk daripada amalan hati. Nah, mana bukti daripada amalan hati ini lebih diungguli, lebih utama daripada amalan fisik? Orang yang sholat, kalau hanya amalan fisik tapi tidak dibarengi dengan amalan hati, sholatnya tidak ikhlas karena Allah, maka sholatnya kurang sempurna. Karena di dalam hadis Nabi katakan, sholat itu atas kadar keikhlasannya, begitupun amal yang lain. Sedekah kita, sholat kita, zikir kita, itu gimana keikhlasan kita kepada Allah. Kita ini sholat untuk siapa? Kalau sholat ini karena takut diazab, karena sholat itu karena ngarepnya surga, berarti sholatnya bukan karena Allah. Seandainya Allah nggak buat surga, Allah nggak buat neraka, lantas kamu ini nggak akan ibadah nantinya. Ini namanya amalan hati. Jadi amalan hati ini sangat penting, dan ini sangat didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat jasad kita, Allah nggak lihat itu praktek amalia harian kita, enggak. Allah itu ya nggak lihat sholat kita yang lebih utama, yang paling Allah lihat itu adalah hati kita. Ketika sholat hatinya itu kemana, tujuannya untuk siapa, gitu. Nah, itu sesuai dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya adalah gini Pak, kita ini harus ya membenahi, membersihkan hati kita mulai sekarang ini. Yang kurang ikhlas maka harus ditambah keikhlasannya. Yang masih suka berprasangka buruk,
maka harus dibenahi hatinya agar bagaimana senantiasa berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan orang-orang yang memperhatikan daripada amalan-amalan hati itu balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan